Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Ya, luar biasa saudara, saya percaya semua yang sudah kita sampaikan pada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, saya percaya itu telah menyenangkan hati Tuhan dan itu merupakan bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya berbicara tentang satu tema, yaitu tema itu berbicara tentang bau yang harum, saudara. Bau yang harum. Saya percaya saudara, bau yang harum itu, saudara, itu disukai semua orang. Bau yang harum itu harganya mahal. Siapa yang percaya bahwa sesuatu yang harum itu mahal harganya, sangat mahal harganya, saudara. Dan saya akan buktikan bagi saudara. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama dengan baca firman Tuhan dulu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat 14 sampai 17. Untuk menghormati firman Tuhan, saya minta kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dan mari saudara kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-14 kita mulai baca. Kaum pria, baca ayat yang ke-14 selalu ganti, lalu kita bergantian sampai kita baca sama-sama ayat yang ke-17. Saya hitung sampai hitung yang dia kaum pria. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebabkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Sama-sama. Sebab kami tidak Puji Tuhan, berkatilah saya dan saudara yang telah membacakan firman Tuhan ini. Biar simpan firman Tuhan itu baik-baik di luar hati saudara. Yang keluar-keluar kalau bisa masuk, jangan masuk keluar. Nanti kalau bisa datang ibadah lalu tidak dengar firman Tuhan, nanti saudara akan rugi sendiri, saudara. Itu cara iblis untuk buat saudara selalu ada kesibukan pada saat-saat firman Tuhan mau disampaikan. Saya minta supaya saudara fokus, karena Tuhan fokus dengan saudara untuk dia membawa saudara sampai saudara memiliki hal yang dia kehendaki terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saudara, karena saya percaya begini saudara, bahwa orang benar saja hampir-hampir yang selamat. Apalagi orang fasik dan orang fasik ini, orang bukan tidak tahu firman, dia belajar firman. Dia sampaikan firman, malah dia menyelidiki firman, tapi dia tidak hidup sesuai dengan firman. Itu orang fasik. Kalau orang berdosa, tidak perlu. Tapi kalau orang fasik itu, sifatnya dia belajar firman, tapi dia pakai firman untuk membekap hidupnya, dia pakai firman untuk menghakimi orang. Sebab kita tidak punya hak untuk menghakimi orang, saudara. So, kalau kita dihakimi, kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita menghakimi orang. Itu sebabnya saudara, saya tadi sampaikan bahwa semua orang menyenangkan bau yang harum. Siapa di sini yang tidak menyenangkan bau yang harum? Karena bau yang harum itu harganya mahal. Mari kita buktikan saudara, dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-7 dan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ya, jadi ada seorang perempuan yang membawa buli-buli yang berisi minyak narwastu yang mahal.
Minyak narwastu yang mahal itu saudara, nanti kita lihat di ayat di Yohanes itu harganya itu cukup mahal saudara, cukup mahal. Coba di dalam ayat yang ke Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah katin yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya dan di seluruh rumah itu. Lanjut. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? 300 dinar, saudara. Itu setengah kaki saja 300 dinar. Terus? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin." Iya, terus baca terus. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Terus. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena lalu ada pada kamu, tetapi aku tidak ada kamu." Jadi sekarang bahwa bau yang harum itu mahal, dan semua orang yang masih hidup tidak menyenangkan bau yang harum. Orang yang tidak menyenangkan bau yang harum itu adalah orang mati. Kan biasa kalau orang sudah dalam peti, dia tahu kata ini bau apa yang dia sementara. Dia kan nggak bisa cium kan? Mati mau cium apa? Orang mati saja yang tidak bisa mencium bau harum. Orang mati saja yang tidak bisa mencium bau busuk. Orang mati. Sekali lagi saudara, saya percaya kita semua, Tuhan sangat rindu sekali kalau lewat kehidupan kita membawa keharuman. Kita membawa keharuman dimanapun kita berada. Jangan sampai kehidupan kita dimanapun kita berada membawa bau yang busuk. Bau yang tidak sedap, bau yang jijik, rasa jijik. Semua bau busuk itu jijik. Siapa di sini yang suka pegang sesuatu yang jijik kita enak sekali? Tidak ada kan? Kan rasa jijik. Pasti lewat tempat yang bau busuk itu pasti tutup mulut, itu tutup hidung. Cuma orang mati saja yang tidak menginginkan bau yang wangi itu sudah. Nah, bagaimana cara hidup yang membawa keharuman? Bagaimana cara hidup kita untuk membawa keharuman? Saudara, kalau hidup saya tidak harum, saudara, saya percaya, saudara, nanti kita pelajari sama-sama, saudara, bahwa kalau hidup kita tidak membawa keharuman, saudara mau bangga apa? Tadi pagi firman Tuhan, manusia ini kan apa? Sifatnya seperti aku, sifatnya sementara. Hari ini ada, besok sudah lenyap. Jadi jangan kita sombong dengan apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kita atau jabatan yang kita miliki, lalu kita bangga dengan itu. Semua keberhasilan kita, jangan kita bangga, karena itu semua hanya abu. Saudara lihat peristiwa di Amerika, apa yang terjadi, saudara? Itu para artis tidak ada seorang penginjil yang dia sampaikan firman, mereka tertawa dia. 3 hari kemudian terjadi apa? Api turun dan menghanguskan Los Angeles, habis. Mau sombong apa, saudara? Jangan sombong karena kecantikanmu, sombong karena pekerjaanmu, sombong karena kegantenganmu, tampanmu. Jangan, saudara. Kita abu. Kita tanah liat saja, saudara. Sebentar ada, bisa lenyap. Kita kan bagaikan apa? Asap di depan angin.
Kita bagaikan apa? Rumput yang tumbuh di waktu pagi. Sore hari dia layu lalu hilang lenyap. Apa yang bisa kita sombongkan sudah dalam hidup itu? Jadi bagaimana cara hidup yang membawa keharuman ini, saudara? Yang pertama, saudara, hidup yang berserah kepada pembentukan Tuhan atau pemurnian Tuhan. Hidup kita harus berserah kepada pembentukan Tuhan, pada pemurnian Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saudara terima Yesus satu kali, tapi bertobat itu harus berulang kali. Karena firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah, saudara. Amin. Coba ayat yang sebelumnya dulu. Ayat sebelumnya, saudara. Ayat sebelumnya. Ayat yang ya. Bukan. Yang tadi kita baca. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas itu murni kalau lewat api. Emas tidak pernah akan murni kalau dia lewat air. Dia harus lewat api. Dia lewat api dan proses demi proses sampai pada akhirnya dia akan menjadi emas yang murni. Dari kehidupan saya dan saudara, Tuhan mau begitu. Kita harus masuk dalam proses. Dan proses ini itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara, saya berdiri di sini, saudara tahu bahwa saya punya keadaan tubuh sementara lemah. Karena saya diproses, saudara. Karena apa? Karena saya sendiri tidak menjaga kesehatan ini. Akibatnya, saudara, saya kan asam lambung cukup tinggi. Ini sangat terganggu sekali. Dan akibatnya, saudara, saya kerja, lalu setelah pulang mandi, setelah itu makan kenyang sekali. Tapi setelah berapa menit kemudian, 5 menit kemudian, saya coba minum itu kopi jahe, saudara. Minum kopi jahe. Setelah minum kopi jahe itu, saudara, apa yang terjadi? 5 menit kemudian saya rasa pusing. Untung saja masih ada anak saya yang bisa menjinjing saya untuk masuk keluar kamar mandi. Lalu saya berusaha untuk keluarkan semua lewat muntah. Ini kesalahan siapa? Bukan kesalahan Tuhan. Ini kesalahan kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Dan saya bertobat, saudara, dari hal itu, saudara. Pada sebenarnya saya punya kondisi sudah bagus sekali. Tapi pada akhirnya, saudara, saya ditegur Tuhan lewat keinginan saya untuk mau mengecap kopi jahe. Kalau kopi susu jahe itu tidak apa-apa. Tapi kopi susu, saudara, kopi jahe itu mengakibatkan saya, saudara, sampai saat ini terganggu. Kadang-kadang begini, rasa pusing, saudara. Rasa pusing. Itu sebabnya, saudara, mari kita, Tuhan kasih hikmat untuk kita menjaga kesehatan kita. Saudara mau umur panjang? Masing-masing kita jadi dokter bagi diri sendiri. Makanan apa yang saudara bisa makan untuk jadi sehat? Makanan apa yang saudara telah makan menjadi kendala dalam hidup? Jangan makan. Jangan makan, saudara. Walaupun makanan itu enak. Saya sangat, saudara, setuju sekali dengan hamba Tuhan yang memang, saudara, punya makanan apapun, dia dibujuk dengan cara apapun, tapi menu makannya itu saja.
tapi tetap sehat. Dan pernyataan yang saya dapat dari hamba Tuhan ini bahwa lebih baik saudara makan itu merupakan obat daripada obat itu merupakan makanan kita. Betul kan? Siapa di sini yang makan obat? Seperti yang makan makanan. Saya tidak mau, sudah. Makanya mulai setelah saya mulai hentikan, kalau saya mulai minum air putih banyak, air hangat banyak, saya mulai terapi dengan terus biasa saya terapi dengan itu halia campur kuning, lalu saya iris kecil-kecil, saya rebus dari 2 gelas jadi 1 gelas lalu saya minum. Dan itu sudah membuat wow luar biasa, mantap sekali. Tapi akhirnya saya mulai terapkan kembali, saudara. Dan itu cukup lama, saudara, cukup lama. Saya rasa kadang-kadang jalan itu goyang, kadang-kadang rasa jalan mau muntah, kadang-kadang rasa, saudara. Itu karena apa? Bukan salah Tuhan, tapi kita sendiri tidak memakai hikmat untuk menjaga kesehatan ini dengan baik. Saya percaya kalau kita dengan hikmat untuk menjaga kesehatan dengan baik, saudara, apapun yang saudara rindukan, saudara, haleluya, pasti untuk kemuliaan keharuman akan nama Tuhan. Jadi yang pertama itu, saudara, kita lihat, mari kita lihat lagi dalam Amsal 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Iya, kita lihat lagi Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Saya minta air 1 botol. Saya butuh air. Ibu Tuhan berkati ibu. Tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terus sampai ayat yang ke-11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Iya, jadi saudara yang kekasih ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang sementara dilatih. Saya percaya kita semua sementara dilatih. Amin. Kita semua sementara dilatih bagaimana kita punya menu yang harus kita makan, kita punya apa waktu, bagaimana kita harus gunakan dengan baik kepada Tuhan. Itu kita tidak bisa main-main. Jadi begini saudara, dalam siap untuk ditegur. Kalau umpama salah, siap untuk ditegur. Jangan banyak orang salah ditegur ngambek. Kan banyak orang begitu. Tidak siap untuk ditegur, tidak siap untuk dinasehati, tidak siap untuk diperintahkan, saudara. Kan saya gembala, semungkin saya bisa perintah saya sendiri. Kan ada gembala agung, saya dengar perintah gembala. Nah saudara, sebagai pelayan harus dengar.
pimpinan saudara. Jangan sampai saudara membantah, saudara. Kalau saudara membantah, itu kerugian yang akan terjadi bagi diri saudara. Siap untuk menerima kesalahan dan siap untuk berubah. Banyak orang kan punya kesalahan ditegur, tidak terima, baru tidak mau, bantah lagi. Ini kan bagaimana saudara kalau selama saudara punya kesalahan, saudara tidak mau menerima didikan, saudara tidak mau menerima teguran, saudara tidak mau untuk berubah, saudara punya hidup itu tidak akan pernah membawa keharuman. Di dalam keluarga maupun di luar keluarga, di luar lingkungan, di tempat pekerjaan saudara akan membawa syah, akan membawa bau yang busuk dimanapun saudara berada. Tapi kalau saudara yang mau siap itu, saya siap Pak, saya siap untuk berubah. Perubahan itu perlu saudara. Amin. Perubahan itu sangat penting sekali bagi kita, untuk kita harus benar-benar saudara bisa membawa keharuman itu. Kalau tidak bisa saudara. Kalau saudara malas selalu ditegur, jangan malas, itu harus terima, harus rajin. Sebab orang rajin itu bagi Tuhan itu apa? Jahat dan malas. Dan hamba yang jahat dan malas itu tampak di mana? Hai anak-anak muda, hai remaja, jangan engkau jadi anak yang malas, memberontak terhadap orang tua. Perintah orang tua engkau tidak taat, saudara. Kalau demikian engkau bisa taat kepada ayah yang melahirkan engkau. Betapa engkau harus taat kepada segala roh yang sanggup untuk membunuh dan sanggup juga membawa kita ke surga atau ke neraka. Jadi kalau kita bilang kita takut Tuhan, tapi sen takut orang tua, itu bohong besar. Itu kebohongan besar, saudara. Jadi sekali lagi saya percaya saudara, mari hidup kita, hidup yang berbau harum, dalam arti kita jadi anak yang menjadi keharuman bagi orang tua, menjadi keharuman bagi teman-teman, bagi keharuman kakak, menjadi keharuman bagi adik-adik, adik-adik menjadi keharuman bagi kakak-kakak. Hidup harum, saudara. Kalau hidup harum, saya percaya segala orang yang tidak suka, semua suka, amin. Semua keluarga menginginkan hal itu, saudara. Semua manusia menginginkan hal itu terjadi dalam hidup ini, saudara. Yang penting itu rela untuk diperbaiki, rela untuk siap untuk dinasihati, siap untuk tegur, sehat untuk berubah, sehat untuk betul-betul mau terjadi perubahan dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, berhenti hidup dari segala kemunafikan. Berhenti hidup dari segala kemunafikan hidup ini, supaya saudara punya hidup itu bisa mengharumkan, bisa ada keharuman Kristus dan Injil Kristus itu. Sehingga begini, waktu saudara datang bawa saudara hadir, udah datang kembali, saya senang sekali karena pasti dia menceritakan kebenaran, pasti dia menceritakan tentang kebaikan Yesus, pasti dia ceritakan tentang mujizat-mujizat yang dia alami. Itu saudara, itu pasti saudara, orang suka. Tapi kalau saudara punya hidup, saudara, yang tidak bagus, pasti saudara akan membawa suatu hal. Dia sudah datang lagi, pas dia mau dengar cerita, dia sampaikan kepada. Ini kan tidak bagus, saudara. Ini bau busuk. Hidup semacam itu jangan saudara sangka bahwa saudara akan sampai kepada tujuan hidup saudara. Haleluya. Mari kita lihat, saudara, harus menjalani misi penginjilan Kristus yang amat mulia ini, saudara, harus dengan hati yang murni. Harus dengan hati yang murni. Jangan sampai, saudara, banyak orang jadi hamba Tuhan. Banyak orang jadi hamba Tuhan tapi melayani Tuhan dengan hati yang tidak murni. Untuk apa? Untuk mencari keuntungan dari pemberitaan Injil itu daripada nama Yesus. Mencari keuntungan atau popularitas
bagi dirinya tentang pemberitaan Injil atau tentang nama Yesus itu, tentang hambanya itu, hamba Tuhan itu. Saudara, ini sangat-sangat saudara, sangat luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-15, dia bilang begini, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Jadi bau keharuman itu ada di antara orang-orang yang akan diselamatkan, tapi bau keharuman itu juga menjadi bau busuk bagi orang yang melawan firman Tuhan, yang menantang firman Tuhan. Itu bau kebusukan. Jadi ini sangat saudara. Kita tidak bisa main-main. Sebab kesaksian hidup yang harum itu, kesaksian hidup yang harum, mengharumkan nama Kristus dan Injilnya itu disukai oleh semua orang dan menerima keselamatan yang kekal, pasti menerima keselamatan yang kekal. Jadi kita lihat saudara, yang berikut di ayat yang kedua, bagian kedua ini, sebaliknya kalau ada maksud tersembunyi mencari keuntungan maupun popularitas, itu hanya sesat saja, saudara. Itu hidup saudara hanya sesat saja, sukses sesat saja. Tetapi dengar baik, itu kehancuran dan kebinasaan akan terjadi, saudara akan alami. Akan kehancuran dalam pelayanan saudara pasti akan terjadi. Jangan saudara pakai nama-nama hamba Tuhan, pakai sebagai hamba Tuhan, saudara mau cari popularitas, saudara mau cari keuntungan dari pemberitaan Injil. Dari orang yang saudara layani, saudara cari keuntungan dari mereka. Saudara, kita tidak punya hak untuk mencari keuntungan dari mereka. Kita ya, Yesus datang, dia itu kaya, dia rela meninggalkan semua. Dia rela mati. Bagi sebab dia serahkan hidupnya. Itu sebabnya saudara, kita kalau bisa Tuhan pakai untuk membawa keharuman, untuk bisa orang lain bertobat, jangan kita bangga. Itu pekerjaan Roh Kudus. Cuma Tuhan pakai kita, tapi biarlah mereka memuliakan Tuhan. Amin. Biar mereka memuliakan Tuhan. Karena begini saudara, Tuhan itu sengaja punya pekerjaan, Tuhan Yesus, sehingga dia harus lewat gerasa, lalu dia harus menyelamatkan satu orang gila. Satu orang gila. Dengan biaya yang harus dikorbankan itu berapa? 2.000 ekor babi. Satu ekor babi dihitung dengan 2 juta saja sudah berapa, saudara? Itu, saudara, satu orang saja. Jadi jangan kita cari untung dari orang yang Tuhan pakai kita untuk menyadari dia, insafi dia, dan dia sadar. Lalu kita cari keuntungan dari mereka. Ini salah besar, saudara. Ini kita membawa suatu bau yang busuk. Dan ini sangat-sangat membawa sesuatu yang busuk. Dan saya percaya semua orang yang kompromi dengan orang-orang seperti begitu, saya percaya pasti akan mengalami kebinasaan untuk selama-lamanya. Pasti akan mengalami kebinasaan untuk selama-lamanya. Jadi jangan main-main dengan hidup ini, saudara. Hidup ini, saudara, semua pasti akan dipertanggungjawabkan nanti. Saudara-saudara bisa sandiwara di hadapan manusia, tapi jangan saya dan saudara sandiwara di mata Tuhan. Saudara, Tuhan tidak bisa sandiwara, saudara, karena semua Dia menciptakan hidupmu, Dia yang tahu hatimu, Dia yang tahu sekarang pikiranmu apa sementara berjalan. Dia tahu apa yang sementara firman disampaikan, Dia tahu apa yang sementara engkau ada serius atau tidak, Dia tahu. Kira-kira apa yang tersembunyi di mata Tuhan? Saya cuma bisa lihat dari tampan luar. Seperti dengan Samuel lihat anak-anak Kisai. Dia lihat dari luar, tapi Tuhan bilang tidak. Apa yang kau lihat tidak seperti yang aku lihat. Bayangkan, saudara. Daud yang tidak terpilih, dia ada di tempat di mana pekerjaannya. Pekerjaan yang sangat hina. Itu mengembalakan, itu sangat pekerjaan yang paling hina. Tetapi pada akhirnya, saudara, Tuhan lihat dia punya hati. Karena dia menggembalakan itu dengan bertanggung jawab. Saudara, saya rindu supaya kita semua yang menerima tanggung jawab pelayanan, kita harus terima dengan sungguh-sungguh.
Dan kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan murni, tidak ada pakai embel-embelnya. Kita mau melayani, tapi nanti gak apa-apa dari pelayanan. Saudara, kalau saudara tanyakan begitu, saudara, kalau saya Tuhan, langsung saya tampar saudara. Kalau saya Tuhan, saya tampar saudara. Tapi saya punya hak, tidak punya hak untuk tampar, cuma saya kasih ingat. Kalau saudara pertanyakan itu saudara, selama saudara memiliki napas hidup ini, siapa yang kasih per saudara? Saudara masih sehat, ini siapa yang kasih bagi saudara? Kalau saudara tiba-tiba ada dalam keadaan yang kritis, saudara di gawat darurat, lalu saudara diinfus, saudara, itu satu oksigen yang saudara tarik itu bayar atau tidak bayar? Itu bayar atau tidak bayar? Bayar. Bayangkan kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita, kira-kira kita bisa bayar atau enggak? Tidak bisa bayar. Tidak ada yang bisa kita bayar. Sampai mati sekalipun kita tidak bisa akan bayar. Amin. Kita tidak bisa akan bayar, saudara. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, yang tadi awal katakan bahwa pelayanan penginjilan, pelayanan pekerjaan Tuhan itu pelayanan yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat penting sekali, saudara. Itu sangat penting. Jadi jangan saudara terima pelayanan itu dengan bersungut-sungut. Jangan saudara terima pelayanan, tanggung jawab itu dengan ngambek. Terima tanggung jawab itu dengan segala macam cara. Haleluya. Alasan dan berbagai alasan, saudara. Itu jangan, saudara. Haleluya. Ayat yang ke-17 dari pembacaan kita, dia katakan begini. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud yang murni, atas perintah dan di hadapannya. Jadi saudara, kami yang membantu di sini, kami mau belajar untuk apa yang Tuhan bilang itu yang kita sampaikan. Apa yang menjadi kebenaran yang kita sampaikan. Di luar kebenaran kita tidak mau sampaikan, karena nanti kita menyesatkan jemaat yang jemaat yang mendengarkan khotbah kita. Kita tidak mau, saudara. Itu sangat-sangat berbahaya, saudara. Jangan kita anggap main-main, saudara. Dan kalau hidup yang tidak mau berubah, saudara, ini kesaksian hidup yang membawa bau busuk dan jijik bagi nama Kristus dan Injilnya, dan semua orang yang mengikuti ajaran kita, yang mengagungkan ajaran kita, itu mereka pasti tersesat dan pasti masuk neraka. Kerjaan surga itu kan bukan apa? Bukan soal makan minum, tapi soal apa? Damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Saudara. Jadi jangan cuma karena makan-makan, lalu saudara heboh dengan makan-makan. Saudara, habis makan, cerita orang yang makan. Tidak bisa, saudara. Kita harus rela untuk membagi hidup ini, saudara. Makanya misi dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Hati Hamba dan semua cabang itu kan begitu. Kita harus berubah sungguh-sungguh dan menghasilkan buah, dan misinya menjangkau jiwa dengan apa? Pelayanan kasih. Kita berikan hidup ini, saudara. Kita jangan pergi untuk membawa beban bagi orang yang kita layani, tapi kita bawa Injil bagi mereka, dan kita siapkan juga makan bagi mereka. Sebab Yesus bilang begini, pada saat murid-murid ada di dalam ribuan orang pada saat itu, dan Yesus mengajar mereka, dan sudah sore murid-murid suruh mereka pergi, tapi Yesus bilang tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Murid-murid kaget, bagaimana beri mereka makan sedangkan yang ada bagi kita cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi setelah itu diberikan oleh Tuhan, Tuhan angkat dan Tuhan bersyukur. Lalu Tuhan
pecah-pecahkan akan serahkan kepada murid-murid. Di tangan murid-murid ada apa? Lipat ganda terjadi. 5.000 orang makan, itu baru laki-laki, belum termasuk perempuan. Biasa dalam kegiatan itu biasa perempuan sudah banyak, yang itu lebih dari laki-laki. Jadi kurang lebih hampir 15.000 orang, termasuk anak-anak yang hadir saat itu. Haleluya. Dan itu benar-benar saudara, mereka lihat mujizat yang luar biasa. Dan itu fisik yang Tuhan taruh untuk kita GBI Hati Hamba untuk melakukan hal itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita serius lakukan hal itu. Sebab kalau tidak demikian, mari kita lihat Ibrani pasal yang Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, saudara, ini tidak bisa main-main. Saudara, keselamatan yang saudara sudah terima, itu jaga keselamatan itu baik-baik. Kalau saudara tidak jaga keselamatan itu baik-baik, saudara masa bodoh hancur terhancur. Dan saudara bisa gantikan keselamatan ini cuma dengan sepiring kacang merah, atau dengan cuma karena dengan perut saudara, tinggalkan Tuhan. Atau dengan jabatan saudara tinggalkan Tuhan. Atau dengan ketampanan saudara, wanita bisa tinggalkan Tuhan. Atau dengan kecantikan saudara, lalu laki-laki bisa tinggalkan Tuhan. Saudara, itu waktu Esau mencari keselamatan, menerima hak kesulungan, ditolak. Dia menangis, saudara. Menangis menjerit-jerit. Lalu setelah menangis menjerit-jerit, dia dapat kembali hak kesulungan. Tidak. Sekali lagi dari tempat saya ingatkan saudara, keselamatan yang saudara terima, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan takut akan Tuhan. Kerjakan dan siap, Tuhan ini saya, bentuk saya, murnikan hidup saya. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu sempurna dengan tidak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan yang makin singkat. Sudah sangat singkat sekali saudara. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Itu sebabnya saudara, saya tantang saya dan saudara, bahwa biarlah hidup saya dan saudara membawa keharuman. Di setiap saudara hadir, orang suka saudara. Itu keharuman, saudara. Orang suka, orang rindu sekali. Ale kalau sing ada sing panen, ale kalau sing ada rasanya wah sepi. Tapi kalau ale ada, wow, luar biasa. Itu walaupun orang yang menolak Injil sekalipun, saya percaya waktu saudara datang dan mau menyampaikan ini, saudara, saya punya keluarga banyak yang selalu bilang dia sudah datang kembali. Dia datang, kalau panggil dia pasti bicara tentang firman. Lalu apa yang saya mau bicara? Tentang firman dan tentang kesaksian itu. Saya bilang begini kepada saudara-saudara yang belum bertobat. Coba kamu lihat Geha. Lihat Geha. Siapa di kampung Babar yang mabuk seperti dia? Kita tanya dong sama pemabuk. Siapa yang sama seperti dia? Tidak ada. Tapi ada kesadaran yang luar biasa, dia berhenti dari mabuk. Sekarang dia menjadi orang yang berhasil dalam keluarga, dari semua orang anak-anak supaya dia di kampung Bapak. Dia berhasil karena dia mau untuk ditegur, dia mau untuk diperbaiki, dia mau untuk betul-betul hidup. Dan sekarang dia punya hidup menjadi bau yang harum bagi keluarga besar di kampung Bapak, bagi semua orang yang kenal dia. Dia berhasil sekarang, saudara. Tapi kalau saudara punya bau tetap busuk, saudara, di mana-mana, saudara. Di sini sembisa, di sini sembisa, di sini sembisa, di sini sembisa. Di sini ditolak, di situ ditolak. Di mana-mana saudara ditolak. Jadi ini sangat penting, saudara. Jadi renungkan ini, saudara. Kita berbau, kita
Kalau mau berbau, kalau mau berbau harum, saudara, buang semua sampah, buang semua yang merupakan dosa dalam hidup saudara. Nah, itu harus buang. Saudara sendiri tahu, saya tidak bisa uraikan satu demi satu bagi saudara, tapi saudara tahu, saudara. Kita baru mendapat membawa bau keharuman Kristus jika kita membuang bau busuk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi semua cara hidup, saudara masih ada cemburu, saudara masih ada iri hati, saudara masih ada dengki, dendam, saudara masih ada gosip orang, saudara masih ada tertawa orang, saudara ada masih melemah sudah masih menjelekkan orang, stop. Lalu agungkan dia. Jangan saudara bilang dia begini, aduh, beta saya menghapus Kenapa saya menghapus beta? Karena saya. Jangan saudara. Kalau dia ada baik-baik tanya, terima dia dan sampaikan. Kalau saudara tidak mau, sampaikan baik-baik. Jangan saudara tolak dia dan mengejek dia. Laki-laki hitam, begitu toh. Laki-laki gendut, putih tapi ternyata rambut keriting. Jangan saudara atau jangan saudara yang laki-laki jelekan itu perempuan. Saya mau dia karena dia gendut kalah. Jangan saudara. Karena dia juga sendiri tidak menghendaki dia gendut. Dan dia sementara juga berusaha untuk diet supaya dia itu bisa ideal. Tapi kalau belum, saudara, kita tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Amin. Sekali lagi, saudara, kalau kita bisa melakukan hal ini, kita berubah dan kita bisa membawa keharuman Kristus. Harus buang semua dosa yang jijik itu, yang berbaunya busuk itu, kita buang semuanya itu. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Mari, saudara,